Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen menghela nafas. Meski menggunakan mata roda abadi, dan jangkauan penglihatannya terbatas. Kemudian, Ye Chen memandang Nanming Yusu, apakah sosok di dalam batu itu memberitahu jejak Kaisar Suan? Dia berkata di tengah 100.000 pegunungan. Oke, Anda bisa memimpin. Aku akan menggunakan mata roda abadi untuk menunjukkan jalan. Nanming Yusu mengangguk lembut, menuangkan roh bergulir ke pagoda kuno yang misterius. Pagoda bergetar, bahkan lebih mempesona, dan di bawah pagoda inilah Ye Chen merasakan rasa aman. Kemudian, keduanya melangkah ke tanah merah. Begitu dia masuk, Ye Chen merasa pagoda itu bergetar. Tampaknya semakin berjalan masuk, semakin banyak tekanan yang dimilikinya. Meski pagoda adalah senjata surgawi dan membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Ye Chen berkata, pergi ke kiri dan ada ruang untuk kekacauan di depan. Keluar dari sini. Ada banyak tubuh jiwa aneh berteberangan di sekitar. Ke kanan, dan ada roh jahat di depan. Sepanjang jalan, Ye Chen terus membimbing Nanming Yusu. Selain itu, Ye Chen telah menggosok matanya lebih dari sekali, karena Ye Chen telah melihat banyak pertempuran sebekumnya, binatang buas mengaum, dan orang-orang terus-menerus jatuh ke langit, dan seluruh dunia tampak berdarah. Penglihatan pertempuran medan perang, hanya untuk dilihat, membuat Ye Chen pucat. Pertempuran lama itu, pemandangannya tidak biasa dan luas. Ye Chen menghela nafas. Mendengar berkata bahwa banyak ras telah berpartisipasi dalam perang, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka berperang. Keduanya masuk lebih dalam dan berhenti. Karena keanehan 100.000 pegunungan, keduanya melakukan perjalanan sangat lambat, dan karena mata roda abadi Ye Chen, ini membuat keduanya sampai kedalaman, pada dasarnya tanpa menghadapi bahaya. Selain itu, setelah keduanya menembus cukup dalam, mereka menemukan bahwa pohon-pohon secara bertahap berkurang sampai inci terakhir rumput mati. Di depan, keduanya berhenti sedikit dan melihat ke depan dengan kaget. Monster ini terlalu besar. Ye Chen membuka mulutnya. Setidaknya ada ribuan meter. Nanming Yusu juga membuka mulutnya sedikit, dan matanya terkejut. Tidak heran keduanya terkejut, karena melihat jejak Kai yang sangat besar. Dari kejauhan, Ye Chen melihat pedang pembunuh gelap dimasukkan secara miring ke atas batu besar. Dari kejauhan, keduanya sepertinya bisa mendengar suara pedang pembunuh. Bahkan jika ada pagoda yang dijaga oleh cahaya misterius, merasa keras. Pedang itu bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya menatap pedang. Jangan perhatikan itu bukan yang bisa kamu dekati. Nanming Yu berteriak, semakin kuat pedangnya, semakin berat, bahkan jika pemiliknya sudah mati, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kita. Mengerti. Ye Chen melihat ke belakang dengan enggan, karena dia juga merasa bahwa bidang membunuh pedang menutupi lingkaran lebih dari 20 kaki, dan lebih dari 20 kaki energi pembunuh meluap, mereka sulit untuk didekati. Keduanya berada di jalan lagi. Ye Chen, yang menonton dengan cara ini, menelan ludah, karena melihat terlalu banyak senjata mengerikan di sepanjang jalan, alih-alih mendekati senjata hebat, tetapi harus menjauhinya. Terlebih lagi, Ye Chen tidak bisa bergerak. Ye Chen melihat kerangka naga besar masih berlumuran darah. Samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar gumaman naga yang dalam. Tubuh naga dan darah naga, jika aku mengambilnya itu akan menjadi tak ternilai harganya.
Namun terlepas dari ini, Ye Chen hanya bisa melihat ke belakang sambil melihat ke belakang, karena bahkan kerangka naga tidak dapat didekati oleh siapapun, bahkan pagoda pun tidak dapat menahan paksaan yang kuat itu. Kakek naga, ini kerangka ras naga apa? Ye Chen masih menatap tulang naga besar itu, tetapi Ye Chen juga menghubungi 9 avatarnya untuk memanggil kakek naga. Namun, yang membuatnya salah adalah Ye Chen tidak bisa menghubungi kakek naga. Hubungan antara tubuh utama dan 9 klon avatar di Sekte Zeng yang terputus. Ye Chen tidak tenang di hatinya. Ye Chen juga menghadapi situasi ini ketika di gurun. Dia tidak bisa membayangkan bahwa 100.000 gunung dapat memblokir hubungannya dengan kakek naga. Karena Ye Chen khawatir tentang ini sebelumnya, sekarang dia ingin datang ke 100.000 gunung, yang lebih aneh dari yang dia kira. Bukankah seharusnya tempat ini seperti gurun, melahap kekuatan spiritual, darah, dan umur? Ye Chen bergumam pelan. Itu. Saat Ye Chen bergumam, Nanming Yusu berseru. Ketika Ye Chen melihat, Nanming Yusu menatap mematikan pada pedang berwarna cian yang tertancap di tanah. Meski jauh, Ye Chen bisa melihat di atas pedang, ada darah hitam. Itu pedang ayahku. Suasana hati Nanming Yusu menjadi sangat bersemangat, dan dia langsung berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen bergegas untuk mengikuti, jika tidak, jika Ye Chen kehilangan perlindungan pagoda, Ye Chen mungkin akan dihancurkan di tempat oleh ladang gas yang kuat di 100.000 pegunungan. Keduanya sampai pada pedang yang dimiliki ayah Nanming Yusu. Melihat pedang, Nanming Yu menggigil, dan sudah ada kabut air di matanya yang indah. Ayah, Nanming Yusu berjongkok dengan lembut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring, membelai pedang biru. Ayah, Yusu ada di sini. Selain itu, Nanming Yusu terisak-isak, memegang pedang. Di saat ini dia tidak seperti kultivator hebat tiada taranya, tetapi lebih seperti anak kecil yang menangis. Ye Chen menghela nafas. 5.000 tahun, betapa lamanya itu. Mungkin, bagi Nanming Yusu, 5.000 tahun itu seperti mimpi. Tapi kebangkitan ini telah mengubah segalanya. Teman dan kerabat masa lalu telah menghilang. Dunia tidak dapat lagi menemukan orang yang dikenalnya. Pada saat ini, bahkan jika dia kuat, dia hanyalah orang yang kesepian. Menarik pikirannya, Ye Chen melihat sekeliling terlebih dahulu, dan kemudian menepuk bahu Nanming Yusu. Ayahmu memiliki darah di pedangnya. Mungkinkah dia bertemu monster mengerikan di sini? Dibandingkan dengan Nanming Yusu, yang terlihat sedih, Ye Chen masih tenang sekarang. Pasti. Mendengar Ye Chen berkata, Nanming Yu buru-buru menyeka air matanya. Pedang ayah tidak pernah pergi dari tangan ayah, pedangnya tertinggal di sini, dan pasti ada keberadaan yang mengerikan di sini. Segera, Nanming Yu bangkit berdiri dan memindahkan pagoda perlahan ke depan. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling dengan gugup, berharap untuk melihat sosok yang dikenalnya dalam ingatannya. Diam-diam ketakutan di dalam hatinya, dia takut melihat tumpukan tulang. Namun, keduanya maju hampir 10.000 kaki, dan tidak menemukan jejak Kaisar Xuan lagi. Berhenti. Ye Chen bersiul lembut, matanya menatap tanah sejenak, karena dia menemukan jejak kaki di tanah. Mungkin ini jejak ayah. Nanming Yusu bersemangat lagi, mencoba bergerak, tetapi diseret oleh Ye Chen. Ku bilang, bisakah senior bersikap rasional? Ye Chen memandang Nanming Yusu dengan wajah penuh, menunjuk jejak kaki di tanah, dan berkata, dari jejak-jejak kaki ini,
paling lama hanya 3 atau 5 tahun. Artinya, dalam 3 atau 5 tahun terakhir, seseorang telah datang ke 100.000 gunung, dan mereka telah pergi cukup dalam. Tidak mungkin. Nan Mingyu buru-buru berkata. Bahkan jika orang tersebut memiliki senjata surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mungkin untuk datang ke sini karena orang itu tidak memiliki mata roda abadi untuk membuka jalan. Mendengar itu, Ye Chen mengerutkan kening. Memang, meski menggunakan mata roda abadi dan jangkauan penglihatannya sangat terbatas. Tanpa mata roda abadi, sulit untuk menghindari daerah-daerah berbahaya di 100.000 pegunungan. Tidak bisakah orang itu juga memiliki pupil yang mirip dengan mata roda abadi? Ye Chen tenggelam dengan keras. Kamu bisa melihatnya sekilas. Ye Chen masih mengerang dan diseret ke depan oleh Nan Mingyusu. Mereka mengikuti jejak kaki, dan tidak ada celah di antara jejak kaki itu. Apalagi melihat kecepatan jejak kaki, sangat stabil dan sama sekali tidak membingungkan. Keduanya bisa membayangkan betapa tenangnya pria itu berjalan di 100.000 gunung. Apa mungkin ayah? Sambil menatap jejak kaki di tanah, Nan Mingyusu berdoa sepanjang jalan, menggenggam tangan giok lengan Ye Chen, kekuatannya tidak biasa. Ye Chen menghela nafas lagi. Ye Chen masih lebih rasional. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar, bahkan jika dia berada di tahap Heavenly Immortal, tidak mungkin untuk hidup selama 5.000 tahun, tetapi Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak ingin membuat Nan Mingyusu sedih saat ini. Menghela nafas dalam hati, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke depan lagi. Di depan, awan menjadi lebih tebal. Ditarik oleh Nan Mingyusu, jaraknya semakin dekat, dan mata kiri Ye Chen juga perlahan melesat menjadi garis. Berhenti. Dengan suara tiba-tiba, Ye Chen memegang Nan Mingyusu lagi. Ada apa? Nan Mingyusu menatap Ye Chen. Apa yang kamu lihat? Ye Chen tidak menjawab, tetapi berjongkok perlahan, matanya menyipit lagi. Pupil mata roda abadi menyatu sangat dekat, yang sepertinya membantunya membersihkan awan tebal dan melihat pemandangan yang lebih dalam. Dengan ini, Ye Chen melihat garis besar yang tidak jelas. Apa sih yang kamu lihat? Selain itu, Nan Mingyusu bertanya lagi, menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan, berharap mendapat jawaban positif dari mulut Ye Chen. Ini adalah jejak laki-laki, kata Ye Chen. Itu seseorang, kata Ye Chen. Orang-orang, apakah itu ayahku? Nan Mingyusu, yang sudah bersemangat, tiba-tiba menjadi gugup. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan Nan Mingyusu, tetapi perlahan bangkit dan menatap Nan Mingyusu. Katakan dulu. Jika itu ayah Anda harus menghadapinya dengan tenang, bukan? Apa yang dia coba katakan? Nan Mingyusu memandang Ye Chen, seolah dia bisa mendengar sesuatu dalam kata-kata Ye Chen. Melihat mata indah Nan Mingyusu, Ye Chen tidak bersembunyi, itu memang seseorang, tapi itu orang mati. Tidak mungkin. Nan Mingyusu tiba-tiba berbalik, mencengkeram Ye Chen dengan satu tangan, berpikir untuk berjalan ke depan. Perlu disebutkan bahwa dia memegang tangan Ye Chen, dan kekuatannya tidak kecil. Dia hanya mencari ayahnya, tetapi dia tidak pernah mendengar bunyi tangan Ye Chen kesakitan. Ye Chen menyeringai kesakitan. Bagaimanapun, keduanya datang. Pria itu menghadap jauh dari mereka, dengan sosok panjang dan mengenakan baju besi kuno. Dia seharusnya seorang pria muda, dengan rambut hitam seperti air terjun, berdiri seperti tiang kayu, berdiri diam, dan debu di pundaknya. Jika itu ayah Anda, dari belakang,
kamu seharusnya bisa melihatnya. Ye Chen melirik Nan Mingyusu. Itu bukan ayah aku. Nan Mingyusu menghela nafas lega. Itu bukan ayahmu, maka itu mudah dilakukan. Kali ini, Ye Chen mengubah lengannya dan meraih Nan Mingyusu, perlahan berjalan ke wajah pemuda itu, dan melihat wajah pemuda itu. Saya harus mengatakan bahwa dari depan, pemuda itu terlihat cukup tampan, tetapi matanya kosong, penampilannya seperti zombie. Kegelapan. Kata-kata yang sama diucapkan secara berurutan dari Ye Chen dan Nan Mingyusu. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Nan Mingyusu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sejarah mayat hidup cukup panjang. Ini adalah semacam misteri jahat untuk mengendalikan mayat dengan tanda kutukan. Itu dibuat oleh Falun, Raja Falun. Ye Chen menggaruk kepalanya, yakin dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya belum pernah mendengar tentang Falun. Kamu selalu mendengar tentang Raja Perang. Nan Mingyu menyesap Ye Chen. Raja Perang. Mendengar dua kata ini, Ye Chen hanya merasakan getaran di hatinya. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Ini adalah orang terkuat dalam sejarahmu yang tidak lemah dalam kaisar misterius ayahmu. Dikatakan bahwa dia juga menyatukan dataran Chu. Karena itu, Ye Chen menatap Nan Mingyusu dengan rasa ingin tahu, manakah dari raja pertempuran dan ayahmu, yang lebih tua? Tentu saja itu adalah raja perang yang lebih tua. Nan Mingyusu berkata dengan pasti tentang pertanyaan Ye Chen, raja perang adalah 7.000 tahun yang lalu, dan ayahku kaisar adalah 5.000 tahun yang lalu. Seperti ayah, raja perang di masa lalu juga satu-satunya kultivator tertinggi di masanya. Anda seharusnya sudah mendengar tentang 9 sekte Xuanzang yang diciptakan oleh Raja Perang. Setelah kematiannya, 9 sekte Xuan, secara bertahap menurun, sampai akhirnya berantakan, dan kemudian dataran Chu berkelahi selama ribuan tahun, sampai ayah saya menyatukan dataran Chu, dan mengakhiri bencana yang berlangsung selama ribuan tahun. Jadi apa hubungannya ini dengan Raja Perang? Ye Chen menggaruk kepalanya. Tentu saja itu penting. Nan Mingyusu berkata, 7.000 tahun yang lalu, Raja Falun dan Raja Perang adalah puncak dari kerajaan kekaisaran, dan mereka adalah dua orang yang paling mungkin menjadi kerajaan kekaisaran pada waktu itu, karena Raja Falun dia memanipulasi banyak mayat kuno yang kuat dan pernah memaksa Raja Perang untuk pergi ke gurun dataran Chu, tapi mungkin karena ini, dia menginspirasi kebangkitan darah Raja Perang. Dia menggunakan bukti perang untuk menerobos kerajaan kekaisaran. Nan Mingyusu melanjutkan, Raja Perang memimpin kerajaan maju untuk membunuh Falun, mengalahkan dan menyatukan dataran Chu, dan misteri manipulasi cakra terhadap mayat kuno itu juga terdaftar sebagai larangan. Lalu kamu, mengapa kamu tahu mayat hidup akan mati? Apakah kamu pernah bertemu? Ye Chen berkata, tentu saja aku telah melihat bahwa aku bisa membunuh salah satu dari mereka. Sekte Zeng Yang lah yang mengendalikan mayat hidup. Nan Mingyu menganggukkan kepalanya, dan melihat lagi ke jenderal kematian mayat hidup di depannya, dan mengerang. Dia datang ke 100.000 pegunungan dalam 3 hingga 5 tahun terakhir. Seseorang sedang mempraktikkan misteri jahat itu. Sialan Sekte Zeng Yang, Ye Chen menyentuh dagunya. Ini berarti Sekte Zeng Yang juga ingin melihat rahasia 100.000 pegunungan, jadi dia mengirim mayat hidup ke sini. Sekarang tampaknya tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, hubungan saya dengan avatar di Sekte Zeng yang diblokir.
Tampaknya mayat hidup sekarat ini pasti akan kehilangan kontak dengan tuannya, jadi dia berdiri. Dalam hal ini, tidak perlu menahannya, yang membuatku gugup untuk waktu yang lama. Nan Mingyusu berkata, dia akan mengangkat tangannya untuk menghancurkan mayat hidup sampai mati, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Jangan, berikan padaku. Apa yang akan kamu lakukan dengan mayat hidup yang sekarat ini, atau kamu akan ingin mempraktikkan misteri jahat itu? Bukan itu. Ye Chen mayat hidup ke dalam tas penyimpanan. Dalam waktu dekat, saya harus bertarung dengan Sekte Zhengyang, aku akan membawanya kembali untuk belajar dan belajar untuk mencari tahu kelemahan mayat hidup. Karena itu, Ye Chen menggosok tangannya, memandang Nan Mingyusu, dan tersenyum, Anda sangat kuat, alangkah baiknya datang dan membantuku. Apakah aku sekuat itu? Nan Mingyu tersenyum. Tentu saja, Anda adalah kultivator 5000 tahun yang lalu, dan itu benar-benar tak terkalahkan untuk disegel sampai usia ini. Kamu melebih-lebihkanku. Begitu kata ini keluar, Ye Chen membeku dan bertanya ragu-ragu, apa maksudmu Anda, dengan kekuatan Anda saat ini, siapa lagi yang bisa Anda lawan? Kalau tidak, menurutmu, Nan Mingyusu membisikkan senyum, dan kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Meskipun aku adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah 5000 tahun yang lalu, di era itu, sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 5 orang yang tak bisa aku kalahkan. 5. Ye Chen membeku, menatap Nan Mingyusu dengan rasa ingin tahu, 5 orang siapa saja. Nan Mingyusu berkata, Kaisar Pedang, Du Guao, Yan Luo pemimpin Istana Haus Darah, Yang Suangong dari Sishu, dan Zhou Tianyi dari Dongling. Ye Chen berkata, saya pernah mendengar 4 yang pertama, tetapi yang terakhir adalah Zhou Tianyi tidak pernah mendengarnya. Ini masalah besar. Nan Mingyu berteriak, dia bukan pria di era ini, bahkan lebih tua dari era Raja Perang. Saya kira, dia sepertiku, itu disegel sampai era ini. Lalu dia bangun. Adapun asal-usulnya, kau seharusnya pernah mendengar tentang seseorang yang merupakan kaisar yang menyatukan dataran Chu sebelum Raja Perang, dan bahwa Zhou Tianyi adalah menantu kaisar. Tianyi adalah menantu kaisar.